Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Babak 1983, Kaisar Agung jatuh. Tubuh jasmani Tirk Surgawi menebas api kadal raksasa dan menyerbu ke arahnya. Namun, pembangkit tenaga listrik kaisar besar lainnya juga bergerak pada saat yang sama. Segala jenis serangan mengerikan membombardir tubuh Kaisar Langit. Heng Yu, tidak membunuhku tahun itu adalah kesalahan terbesarmu. Hari ini, aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Makhluk hidup yang kuat itu telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka melihat tubuh Kaisar Surgawi, mereka dipenuhi dengan niat brutal dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Mata mereka merah saat melancarkan serangan mengerikan. Meskipun makhluk-makhluk ini telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan tempur mereka telah sangat berkurang, mereka tetaplah makhluk alam kaisar yang hebat. Kekuatan mereka masih signifikan. Bagaimanapun, tubuh jasmani Kaisar Surgawi hanyalah tubuh jasmani. Banyak orang bergabung, dan segala macam serangan mendarat di tubuh jasmani Kaisar Surgawi, memaksanya mundur. Namun, meskipun tubuh Kaisar Langit telah mundur, tidak ada satupun luka di tubuh batunya. Bas, pedang batu itu bergetar, dan manusia batu itu meledak dengan cahaya yang cemerlang. Pada saat ini, tubuh fisik Kaisar Langit tampaknya telah pulih. Pedang batu itu melesat melintasi langit, dan cahaya pedang meledak. Ekspresi dari beberapa makhluk kuat berubah drastis saat mereka diterbangkan oleh pedang. Pada saat ini, ruang di area itu kembali terbuka, dan semakin banyak ahli yang keluar untuk bergabung dalam serangan terhadap tubuh jasmani Kaisar Langit. Bunuh jalan keluar kita, cuci alam primordial dengan darah. Di balik pusaran, terdengar suara gemuruh terus-menerus. Niat membunuh itu seperti air pasang, membuat wajah orang berubah. Dewa besar bermata tiga itu melakukan apa saja untuk menjaga pusarannya tetap tinggi, berusaha membuatnya lebih besar. Ada total 10 Kaisar Agung yang menyerang tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Wajah semua orang menjadi jelek saat melihatnya. 10 Kaisar Agung, jumlah yang mengejutkan. Jumlah Kaisar Agung di Tanah Suci Gunung Yuan bahkan tidak berjumlah 10. Banyak dari mereka yang memasang wajah serius. Jika Kaisar Surgawi tidak dapat menghentikan ras alien, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tubuh fisik Tirk Surgawi bersinar semakin terang. Pada saat ini, tubuhnya yang seperti batu tampak berubah menjadi tubuh dari daging dan darah. Kekuatan tempurnya juga menjadi semakin menakutkan. Pedang batu itu terbang melintasi langit dan memblokir serangan 10 Kaisar Agung. Ya, saat ini, ruang terus terbuka. Kaisar tak berbentuk, Kaisar Heng, Kaisar He, dan Kaisar Agung Sekte Surga Daluo semuanya muncul. Mereka semua memasang ekspresi serius di wajah mereka saat mereka bergabung dalam pertempuran untuk membantu tubuh jasmani Kaisar Surgawi melawan Kaisar Agung. Membunuh. Dengan seorang penolong, tekanan pada tubuh jasmani Tirk Surgawi berkurang drastis. Dia berteriak, dan pedang batu itu menembus beberapa serangan berturut-turut. Dia bergegas ke depan kadal raksasa itu dan menebasnya dengan pedang batu. Pada saat ini, pedang batu itu sepertinya telah berubah menjadi benda suci yang tidak bisa dihancurkan. Ia sangat tajam dan memotong salah satu ekor kadal raksasa itu. Mengaum, kadal raksasa itu meraung dan mundur dengan panik. Pada saat yang sama, serangan dari tokoh dikdaya lainnya mendarat di tubuh jasmani Kaisar Langit. Namun, tubuh jasmani Kaisar Surgawi tidak dapat diganggu sama sekali. Seolah-olah hanya ada kadal raksasa di matanya. Serangan itu mendarat di tubuh Kaisar Langit, menyebabkannya bergetar sesaat sebelum terus menyerang kadal raksasa itu. Puff! Cahaya pedang menembus kehampaan dan memasuki glabella kadal raksasa itu, tenggelam ke dalam gagangnya. Heng Yu, mengaum. Kadal raksasa itu mengeluarkan raungan putus asa, tetapi pada saat berikutnya, pedang tempur fisik Tirk Surgawi membelah tubuh kadal raksasa itu menjadi dua. Darah dan daging yang tak ada habisnya tersedot ke dua dunia dan menghilang. Seorang Kaisar Agung telah dibunuh oleh tubuh jasmani Kaisar Surgawi begitu saja. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa kadal raksasa itu telah tertekan selama bertahun-tahun dan belum memulihkan kekuatannya. Namun, hal itu masih cukup mengejutkan. Membunuh. Tubuh jasmani Tirk Surgawi mengamuk saat dia menyerang yang lain. Setelah beberapa gerakan, dia membunuh keberadaan kuat lainnya. Tubuh jasmani Kaisar Langit telah membunuh dua musuh kuat secara berturut-turut.
Ini sangat mengejutkan. Masing-masing dari mereka adalah seorang kaisar yang hebat. Mereka berada di puncak kekuatan mereka dan sangat menakutkan, tetapi sekarang, mereka semua jatuh satu demi satu. Tidak banyak energi yang tersisa di tubuh fisiknya. Dia hanya memiliki sedikit tanda yang tersisa, jadi sulit baginya untuk memobilisasi energi Dao Surgawi. Jika kita menyerangnya bersama-sama, dia tidak akan bisa bertahan lama. Guru agama roh iblis meraung. Serangan mereka terus membombardir tubuh jasmani Kaisar Langit. Pertarungan antara Kaisar tak berbentuk dan yang lainnya juga sangat intens. Segala jenis kekuatan muncul, dan Dao Agung ditambahkan ke tubuhnya. Ini sangat mengejutkan. Untungnya, ruang di dekat dunia bunga teratai itu istimewa. Meskipun Lu Ming dan yang lainnya tampak seperti tidak jauh dari dunia bunga teratai, sebenarnya mereka sangat jauh. Kalau tidak, mereka pasti akan terlibat setelah pertempuran Kaisar Agung. Meski begitu, tetap saja mengejutkan melihatnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang kejut dari bentrokan antar kaisar besar terlalu besar. 9 kelopak teratai, yang merupakan 9 dunia, bergetar hebat seolah-olah akan meledak di bawah energi yang menakutkan. Suara mendesing. Cahaya penghancur berwarna hitam legam meledak dan menyapu salah satu dunia. Ruang dunia itu terkoyak. Meskipun Lu Ming dan yang lainnya berada jauh, mereka dapat melihat bahwa banyak orang di dunia itu dihancurkan oleh kekuatan penghancur dan berubah menjadi abu. 10.000 wilayah laut. Tatapan Lu Ming beralih ke alam 10.000 lautan. Alamnya juga bergetar hebat. Jika ditembus, orang-orang di dalamnya akan berada dalam bahaya. Lu Ming memperlihatkan ekspresi khawatir. Tubuh jasmani Tirk Surgawi meledak, dan cahayanya menjadi lebih cemerlang. Dia melancarkan serangan seperti badai dan melukai serius keberadaan kuat lainnya. Namun, aura tubuh jasmani Tirk Surgawi mulai melemah. Pada akhirnya, terlalu sulit untuk kembali. Tubuh jasmani Kaisar Langit menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melemparkan pedang batu tersebut, yang berubah menjadi ribuan cahaya pedang dan menyerang keberadaan tersebut. Tubuh jasmaninya langsung terbelah menjadi 8 dan menjadi lebih besar. Setiap sosok membawa kelopak bunga dan terbang menuju kehampaan yang tak berujung. Hanya dunia ke-9 yang tidak memiliki siapapun, jadi dia tidak peduli. Akhirnya, tubuh jasmani Tirk Surgawi membawa 8 dunia dan menyerbu ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Naga banjir surgawi, hati-hati. Lu Ming bergumam dan menghela nafas lega. Meskipun dunia seperti 10.000 alam laut mungkin tidak akan pernah bertemu dengan alam primordial setelah memasuki kehampaan yang luas, setidaknya mereka bisa bertahan. Membunuh. Pada saat ini, pusaran itu perlahan meluas. Kemudian, sejumlah besar sosok keluar dari sana. Semua angka ini sangat kekar. Masing-masing ditutupi sisik hitam pekat dan memiliki mata ketiga di tengah alisnya. Ras Dewa Bermata Tiga, mereka semua adalah ras Dewa Bermata Tiga. Murid Lu Ming mengerut. Sosok-sosok ini hampir identik dengan Dewa Bermata Tiga yang pernah dilihat Lu Ming sebelumnya. Beberapa dari ras Dewa Bermata Tiga sedang menunggangi binatang mutan, sementara yang lain terbang di udara. Semuanya memiliki aura yang kuat, tetapi saat mereka menyerang, mereka hancur berkeping-keping oleh aura para Kaisar Agung. Bunuh mereka dan biarkan angkatan darat masuk. Guru agama roh iblis berteriak, dan 8 ahli tingkat kaisar yang tersisa dengan liar menyerang Kaisar Wu Xiang dan yang lainnya. Ayo pergi dari sini. Beberapa orang ketakutan setengah mati saat mereka terbang menuju langit di atas gua. Pada saat ini, 2 bayangan muncul. 2 sosok muncul di dekat Lu Ming dan yang lainnya, masing-masing memancarkan fluktuasi yang mengejutkan. Itu adalah aura seorang Kaisar Agung. Seorang ahli kaisar yang hebat telah tiba. Ini bukan tempat untuk kamu tinggal. Cepat pergi. Kembali ke Akademi Suci Gunung Yuan dan kemudian tinggalkan kota Kaisar Surgawi. Salah satu tetua, yang tubuhnya dipenuhi api yang mengerikan, berkata. Lalu, dia melambaikan tangannya. Lu Ming dan yang lainnya merasakan kekuatan dahsyat melonjak ke arah mereka. Saat berikutnya, mereka terbang keluar dari gua bawah tanah dan muncul di luar gua. Babak 1984, Kota Kaisar Surgawi, Kekacauan. Lalu, mungkinkah 2 Kaisar Agung lainnya dari Akademi Suci Gunung Yuan? Tebak yang tak terduga. Itu mungkin. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Huang Ling bertanya. Hal ini di luar kemampuan kita.
Mari kita dengarkan Kaisar Agung dan kembali ke Akademi Suci Gunung Yuan terlebih dahulu. Kami akan membawa Siang-Siang dan yang lainnya dan meninggalkan kota Kaisar Surgawi. Saya merasa kota Kaisar Surgawi tidak akan damai di masa depan. Kata Lu Ming. Semua orang mengangguk setuju. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, di bawah gua, suara gemuruh bahkan lebih mengerikan. Fluktuasi yang mengejutkan bahkan menyebabkan kota Kaisar Surgawi berguncang. Sinar cahaya keluar dari gua. Pertarungan di bawah menjadi semakin intens. Ayo pergi. Mereka tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka naik ke udara dan bergegas menuju Akademi Suci Gunung Yuan. Yang lain melakukan hal yang sama. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Saat mereka terbang menuju Akademi Suci Gunung Yuan, guncangan di belakang mereka menjadi semakin hebat. Cahaya menakutkan keluar dari gua. Membunuh. Di belakang mereka, mereka mendengar suara perkelahian. Dari kejauhan, mereka melihat sesosok tubuh kekar menunggangi seekor binatang aneh dan bergegas keluar gua. Dewa bermata tiga bergegas keluar dan melangkah ke alam primordial. Mereka tidak berani berhenti dan terbang dengan kecepatan penuh. Gunung Kaisar Surgawi berada cukup jauh dari Institut Suci Gunung Yuan. Mereka tiba di Institut Suci Gunung Yuan setelah 10 menit. Saat ini, tidak ada yang tahu bagaimana pertempuran di Gunung Kaisar Surgawi yang asli telah berkembang. Lu Ming dan yang lainnya kembali ke kediaman mereka setelah kembali ke Institut Suci Gunung Yuan. Saat ini, sudah banyak orang berkumpul di kediaman. Lu Xiangxiang, Sue Ningxin, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Kali ini, hanya kultivator terkuat yang memasuki dunia teratai. Mereka yang berada di bawah alam Sein Absolut tidak bisa masuk. Mereka semua tinggal di Akademi Suci Gunung Yuan, seperti Lu Xiangxiang. Tuan, apa yang terjadi? Lu Xiangxiang bertanya. Semua orang di sini bisa merasakan apa yang terjadi di Gunung Kaisar Surgawi. Itu karena getarannya terlalu kuat. Ada invasi dari ras asing. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Kumpulkan semua orang dan tinggalkan kota Kaisar Surgawi terlebih dahulu. Cepat. Lu Ming menginstruksikan. Beberapa dari mereka masih harus mengasingkan diri di beberapa tempat budidaya. Mereka segera berpisah untuk mengumpulkan anggota aliansi naga lainnya. Beberapa orang berada di tempat budidaya mereka dan tidak dapat dihubungi, jadi mereka harus meminta guru dari Institut Suci untuk membantu mereka menyampaikan pesan tersebut. Setengah jam kemudian, sebagian besar orang dari Liga Naga telah tiba. Dengan invasi suku asing, mungkin akan terjadi perang besar di kota Kaisar Surga. Kita harus meninggalkan kota Kaisar Surga. Siapapun yang ingin pergi ke Suaka Bulan Kuno bersamaku bisa pergi bersama. Jika tidak bersedia, kalian bisa pergi bersama dan kembali ke pasukan masing-masing. Kata Lu Ming. Sebaiknya aku kembali ke sekte. Aku juga, ayo kembali ke keluarga dulu. Banyak orang berkata. Lu Ming menganggukkan kepalanya. Semua jenius ini memiliki kekuatannya sendiri. Di Akademi Suci Gunung Yuan, mereka adalah anggota aliansi naga. Namun, setelah meninggalkan Akademi Suci Gunung Yuan, mereka secara alami harus kembali ke sekte masing-masing. Tentu saja, Lu Ming tidak akan memaksa mereka. Di Institut Suci Gunung Yuan, mereka adalah anggota aliansi naga. Mereka mungkin berguna di masa depan. Kalau begitu ayo pergi, kata Lu Ming. Segera, mereka terbang keluar dari Akademi Suci Gunung Yuan. Membunuh mereka semua. Begitu mereka tiba di luar Institut Suci Gunung Yuan, mereka mendengar seruan perang yang bagaikan gelombang pasang. Sekelompok dewa bermata tiga sedang menunggangi binatang mutan dan bertarung melawan sekelompok manusia. Pertempuran itu sangat brutal. Kemudian, mereka melihat ke kejauhan dan menemukan bahwa semua tempat di kota Kaisar Surgawi berada di tengah perang. Ledakan, ledakan, ledakan. Di kedalaman kota Kaisar Surgawi, ke arah Gunung Kaisar Surgawi, ruang hampa bergetar. Sekelompok dewa bermata tiga lainnya menunggangi binatang aneh dan menyerang. Binatang aneh itu melangkah ke udara, dan langit bergetar hebat. Ras dewa bermata tiga sudah menyerang. Pemimpin ras dewa bermata tiga sedang menunggangi seekor binatang buas yang besar dan ganas. Dia mengenakan baju besi berat dan memegang kapak perang. Ketiga matanya setajam pedang saat dia mengalihkan pandangannya ke Lu Ming dan yang lainnya. Membunuh mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Kelompok dewa bermata tiga ini sedang menunggangi binatang buas mereka dan menyerang ke arah mereka.
Yang terkuat adalah calon kaisar. Ayo isi daya. Lu Ming berteriak dan memimpin dalam menyerang ke depan. Mati, mati. Dewa bermata tiga yang memimpin mengayunkan kapak perangnya ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, cahaya destruktif muncul dari mata ketiganya. Penindasan penjara. Lu Ming melambaikan tangannya, dan 9 bayangan prasasti penekan penjara muncul, menekan ke depan. Prasasti penjaga penjara, itu adalah prasasti penjaga penjara. Pemimpin ras dewa bermata tiga meraung ketakutan. Ledakan, dan EBSCP, serangan dan pertahanan prasasti penekan penjara itu sepenuhnya dikalahkan, dan anggota ras dewa bermata tiga lainnya juga terbunuh. Di saat yang sama, Huang Ling, Long Chen dan yang lainnya juga menyerang dan membunuh sekelompok dewa bermata tiga. Mereka keluar dari pengepungan dan bergegas keluar dari kota Kaisar Surgawi. Seseorang memiliki kekuatan prasasti penjaga penjara. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Kita harus membunuhnya. Raungan terdengar dari kejauhan saat sekelompok ahli ras dewa bermata tiga menyerbu ke arah mereka dengan binatang buas mereka. Lu Ming dan kelompoknya meningkatkan kecepatan mereka dan bergegas keluar. Ia memiliki kekuatan prasasti penekan penjara. Membunuh. Raungan keras datang dari langit. Sebuah kapak perang besar diayunkan ke arah Lu Ming. Tahta kaisar yang luas itu sangat menakutkan. Seorang maha bela diri, seorang ahli tingkat kaisar telah menyerang Lu Ming, ingin membunuhnya. Namun, pada saat ini, sebuah batang logam besar tersapu dan bertabrakan dengan kapak perang. Ledakan yang mengerikan terjadi. Gelombang suara yang menakutkan mengguncang Lu Ming dan yang lainnya, menyebabkan gendang telinga mereka sakit. Sosok kekar dengan batang besi di tangannya muncul di atas Lu Ming dan yang lainnya. Itu guru. Lu Ming dan yang lainnya sangat gembira. Ini adalah guru dari Akademi Suci Gunung Yuan. Berlari, kami akan menghentikan bela diri agung mereka. Suara seorang guru dari Akademi Suci Gunung Yuan terdengar. Setelah itu, beberapa sosok lagi muncul, memancarkan aura yang sangat luas. Mereka semua adalah guru dari Akademi Suci Gunung Yuan, dan mereka semua adalah pakar alam bela diri tertinggi. Ayo pergi. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke semua orang dan mereka terus bergegas keluar. Tinggal. Bunuh dia. Beberapa dewa bermata tiga yang lebih kuat meraung dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Mereka semua adalah pusat kekuatan bela diri tertinggi. Kamu seorang kaisar yang hebat, namun kamu melawan beberapa junior. Kalian makhluk ras jahat benar-benar tidak tahu malu. Kami adalah lawanmu. Para guru dari Akademi Suci Gunung Yuan juga bergerak, menghalangi ahli tingkat kaisar dari pihak lain. Adapun Lu Ming dan yang lainnya, mereka terus-menerus menyerang keluar. Dan EBSCP, beberapa kelompok kavaleri ras dewa bermata tiga menyerang mereka, tapi mereka semua dikalahkan. Kota Kaisar Surgawi telah sepenuhnya dilalap api perang. Dewa bermata tiga yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari pusaran, dan suara pembunuhan terdengar di mana-mana. Ketika Lu Ming dan kelompoknya melewati wilayah keluarga Heng, mereka menemukan bahwa keluarga Heng juga sedang berperang. Di langit di atas keluarga Heng, bahkan ada kaisar sejati yang bertarung. Adegan itu sangat mengejutkan. Pada saat ini, Lu Ming telah mempertahankan garis keturunan ketiganya. Selain itu, dia telah mempelajari pelajarannya dan tidak berani menggunakan kekuatan prasasti penekan penjara dengan mudah kalau-kalau dia menjadi sasaran. Bab 1985 kembali ke Istana Ramuan Dayan. Kekacauan total. Kota Kaisar Surgawi berada dalam kekacauan. Tanpa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, kecepatan mereka sangat cepat. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di tepi kota Kaisar Surgawi. Mereka bergegas keluar dari tembok kota dan bergegas menuju kota satelit di kejauhan. Tak lama kemudian, mereka berhasil sampai di kota satelit. Ledakan. Meskipun mereka berada jauh, mereka masih bisa mendengar suara gemuruh keras yang datang dari kota Kaisar Surgawi. Dari kota Kaisar Surgawi, ada sosok-sosok yang bergegas ke segala arah. Lu Ming dan yang lainnya tidak berhenti dan pergi ke susunan teleportasi. Namun, kebanyakan dari mereka tidak mengikuti Lu Ming dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka kembali ke sekte masing-masing. Lu Ming, aku harus kembali ke Kekaisaran Shenyuan dulu. Invasi suku asing bukanlah perkara kecil. Kekaisaran Shenyuan harus membuat persiapan awal. 11 Dia berkata. Ouyang Wushuang memberitahu Lu Ming. Baiklah, ayo kita berpisah.
Kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan, tapi kamu harus tetap hidup. Mata Luming bersinar saat dia melihat ke arah kerumunan. Pastinya, setiap orang harus tetap hidup. Hati-hati, Tuan Aliansi. Semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Luming dan melangkah ke susunan teleportasi. Pada akhirnya, hanya orang-orang dari Tanah Suci Bulan Kuno, Luo Xiang, Huang Li, dan yang lainnya yang tersisa. Ayo pergi. Mereka juga masuk ke dalam susunan teleportasi dan berteleportasi ke area teleportasi di luar Tanah Suci Bulan Kuno, lalu terbang menuju Tanah Suci Bulan Kuno. Setelah terbang ke Suaka Bulan Kuno, Feng Ling, Long Chen, Luo Tianyi, Ye Dongfang dan yang lainnya semuanya pergi dan kembali ke sekte masing-masing. Saat ini, berbagai faksi di Tanah Suci Bulan Kuno mungkin belum menerima berita tersebut. Mereka harus kembali secepatnya untuk melapor dan melakukan persiapan awal. Akhirnya, Luming membawa Siang-Siang Bella, Sue Ningsin, 9 elit dari ras terpencil, dan Luo Xiang kembali ke Aula Yan Eliksir yang Agung. Setelah kembali ke Istana Yan dan Yang Agung dan menenangkan semua orang, Luming mencari Paman Kong dan memberitahunya tentang invasi ras Dewa Bermata Tiga di kota Kaisar Surgawi. Suku Dewa Jahat telah menyerang lebih awal dari yang diperkirakan. Paman Kong menghela nafas dengan ekspresi serius. Klan Dewa Jahat. Paman Kong, monster bermata tiga apa ini? Lu Ming bertanya. Tingkat budidaya Paman Kong tidak dapat diduga dan dia telah hidup untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Dia mungkin tahu banyak rahasia. Mereka datang dari dunia lain dan menyebut diri mereka ras Dewa Bermata Tiga. Namun, itu hanya berlebihan. Kami menyebut mereka ras Dewa Jahat. Di masa lalu, mereka menyerang alam surga. Untuk waktu yang lama, sebagian besar wilayah alam surga telah diduduki. Sekarang, mereka selalu ingin membuka penghalang luar angkasa dan menyerang alam primordial. Paman Kong berkata dengan ekspresi serius. Dia sepertinya tidak ingin berkata lebih banyak. Lu Ming, misimu sekarang adalah berkultivasi dengan damai dan meningkatkan kultivasimu. Kamu tidak bisa ikut campur dalam pertempuran sebesar ini. Lu Ming mengangguk. Bahkan alam surga dan sekte Hunyuan tidak dapat menghentikan mereka. Apa yang bisa dia gunakan untuk menghentikan mereka? Benar, Paman Kong, bisakah kamu membantuku menyelamatkan seseorang? Kata Lu Ming. Dia kemudian melepaskan Qiu Yue dari diagram gunung dan sungai. Hingga saat ini, Qiu Yue masih belum sadarkan diri. Budidaya Paman Kong sangat mendalam, dan dia juga penjaga istana ramuan Dayan. Dia mahir dalam alkimia, jadi mungkin ada cara untuk menyelamatkannya. Paman Kong melangkah maju dan melambaikan tangannya. Gelombang energi menyelimuti Qiu Yue. Setelah beberapa saat, Paman Kong menarik kembali energinya dan mengerutkan kening. Hati Lu Ming tenggelam dan dia dengan cepat bertanya, Paman Kong, bagaimana luka Qiu Yue? Sungguh teknik yang sombong. Dia pasti terkena hukum perampasan. Kata Paman Kong. Itu benar. Orang yang menyerang telah menguasai hukum perampasan. Kata Lu Ming. Tidak heran. Luka di tubuhnya pada dasarnya telah sembuh, tapi jiwanya terluka parah. Paman Kong bergumam. Jiwanya terluka. Lu Ming terkejut. Cedera pada jiwa adalah yang paling sulit disembuhkan. Itu benar. Jiwa gadis ini telah diserang oleh hukum perampasan. Dia terluka parah, itulah sebabnya dia belum bangun. Jika dia ingin bangun, dia harus memadatkan jiwanya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bangun. Kata Paman Kong. Apa? Hati Lu Ming bergetar. Vi mau tidak mau mengepalkan tinjunya. Mungkin saja dia tidak akan pernah bangun lagi. Pada saat ini, niat membunuh Lu Ming terhadap Luo Changqiong sangat kuat. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Paman Kong, adakah cara untuk membantu jiwa Qiu Yue memadat? Paman Kong mengerutkan kening sambil merenung. Setelah sekian lama, katanya, sekarang, satu-satunya cara adalah memasukkan gadis ini ke dalam tungku ramuan Dayan dan menggunakan api ramuan untuk memelihara tubuh fisiknya. Setelah jangka waktu tertentu, saya juga perlu menambahkan obat suci. Dengan cara ini, tidak hanya akan menjaga vitalitas tubuh fisiknya, tetapi juga mencegah sisa-sisa jiwanya menghilang. Ia bahkan perlahan bisa memadatkan jiwanya. Namun cara ini hanya dapat mengatasi gejala saja namun tidak dapat mengatasi akar permasalahannya. Jika kita ingin membangunkannya sepenuhnya, kita masih memerlukan metode lain. Kata Paman Kong. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Lu Ming mengeluarkan tungku ramuan Dayan dan memasukkan Qiu Yue ke dalamnya.
Dia mengendalikan api ramuan di tungku dan menyelimuti tubuh Qiu Yue. Kemudian, Lu Ming menambahkan beberapa obat suci. Efek pengobatan dari obat suci meresap ke dalam tubuh Qiu Yue di bawah pengaruh api ramuan. Paman Kong, apakah kamu mengetahui metode lain yang dapat membangunkan Qiu Yue sepenuhnya? Lu Ming terus bertanya. Paman Kong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, jadi saya tidak tahu banyak. Bagaimanapun, Anda bisa pergi ke pendayung Vientiane dan bertanya-tanya. Mungkin Anda bisa menemukan caranya. Gadis ini berada di tungku pilihan yang besar, jadi dia akan baik-baik saja selama ratusan tahun. Jangan khawatir. Menara Wan Xiang. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Sangat disayangkan kota Kaisar Surgawi berada dalam kekacauan sekarang. Tidak ada cara untuk menanyakan saat ini. Untungnya, Qiu Yue baik-baik saja untuk saat ini. Dia hanya bisa perlahan menemukan jalan di masa depan. Setelah mengobrol sebentar dengan Paman Kong, Lu Ming pergi. Kemudian, dia membawa Siang-Siang dan memanggil Ouyang Moli untuk memperkenalkannya kepada mereka. Kakak senior, Ouyang Moli membungkuk pada Lu Siang-Siang. Faktanya, Lu Siang-Siang 2 tahun lebih muda dari Ouyang Moli. Namun, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan terlihat penasaran. Dia mengedipkan matanya yang besar dan mengukur ukuran Ouyang Moli. Dia berkata dengan nada dewasa, kamu adalah kakak muda kedua. Tingkat kultivasi Anda tidak cukup baik, jadi Anda harus bekerja lebih keras. 1. Ya, kakak senior. Ouyang Moli mengangguk. Lu Siang-Siang masih berpenampilan seperti wanita tua. Dia mengangguk sedikit, matanya penuh kegembiraan. Dia merasa bahwa perasaan menjadi kakak senior tertua tidaklah buruk. Lu Ming menganggapnya lucu. Gadis ini benar-benar menunjukkan sikap seorang kakak senior. Siang-Siang, jangan terlalu bangga. Kakak muda kedua Anda baru berkultivasi selama 2 tahun dan akan menerobos ke alam suci. Jika Anda tidak bekerja keras, dia mungkin akan menyusul Anda. Lu Ming berkata dengan tatapan serius. Kurang dari 2 tahun. Sangat cepat. Lu Siang-Siang mengedipkan matanya yang besar. Kecepatan ini bahkan lebih cepat darinya. Ouyang Moli memiliki tubuh reinkarnasi dan bahkan telah memperoleh inti dunia Kaisar Reinkarnasi. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Lu Siang-Siang. Ditambah dengan bimbingan Paman Kong, yayasannya sangat kokoh. Dia sudah mencapai puncak alam setengah suci dan hendak menerobos ke alam suci. Kecepatan kultivasi seperti ini terlalu mengejutkan. Itu membuatnya merasa malu sebagai seorang master. Namun, Lu Siang-Siang dan Ouyang Moli adalah anak dewa yang sejati, tidak seperti Lu Ming, yang telah mengultivasi dirinya hingga tingkat ini. Dia secara alami berbakat dan normal baginya untuk berkultivasi dengan cepat pada tahap awal. Menjelang akhir, perlahan-lahan akan melambat. Misalnya, Heng Xinghe telah terjebak dalam lingkaran besar tahap orang suci absolut selama 1 atau 2 tahun dan belum menerobos ke ranah calon kaisar. Ada banyak surga favorit di dunia, jangan terlalu bangga. Petik 2. Lu Ming memperingatkan dengan serius. Ya Tuan. Siang-Siang Bella dan Ouyang Moli mengangguk. Babak 1986, melihat tubuh jasmani Kaisar Langit lagi. Pada hari-hari berikutnya, semua orang berkultivasi di Aula Dayan Elixir. Lu Ming sering pergi ke Istana Phoenix dan Sekte Gajah Surgawi untuk mencari informasi dari Long Chen dan Roh Phoenix. Invasi ras asing mengguncang seluruh Gunung Yuan. Semua kekuatan besar di Tanah Suci Bulan Kuno terkejut dan mulai mengumpulkan para ahli yang tersebar di semua tempat untuk menunggu. Seiring berjalannya waktu, berita invasi ras asing terus berdatangan. Kota Kaisar Surgawi telah sepenuhnya diduduki. Penguasa kota Kaisar Surgawi, klan Heng dan klan He, telah melarikan diri dari kota Kaisar Surgawi bersama seluruh klan mereka dan menghilang tanpa jejak. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam pertempuran itu. Kota Kaisar Surgawi telah menderita kerugian besar. Setelah suku asing menduduki kota Kaisar Surgawi, beberapa hari kemudian, suku asing mulai mengirimkan pasukan mereka ke segala penjuru kota Kaisar Surgawi. Kemanapun mereka lewat, tidak ada ayam atau anjing pun yang tersisa. Satu demi satu, pasukan Kaisar diserang oleh ras asing. Dari penguasa bela diri hingga wanita dan anak-anak yang tidak mengetahui seni bela diri, mereka semua dibunuh. Kemanapun ia lewat, darah mengalir seperti sungai, dan ratusan juta mayat terkubur. Ekspresi semua orang berubah. Metode ras asing terlalu kejam.
Ini hanyalah sebuah pembantaian. Di sekitar kota Kaisar Surgawi, semua pembangkit tenaga listrik peringkat Kaisar telah mundur dan mundur ke 8 tanah suci. Di antara 9 tempat suci Gunung Yuan, kota Kaisar Surgawi berada di tengahnya. Tempat suci lainnya mengelilingi kota Kaisar Surgawi. Selama periode waktu ini, banyak pasukan tingkat Kaisar telah memasuki tanah suci bulan kuno. Adapun orang luar, mereka telah mengirimkan pasukan mereka untuk menyerang ke segala arah. Mereka sudah mendekati tanah suci lainnya. 2 bulan setelah pertempuran di kota Kaisar Surga, di luar tanah suci bulan kuno, pasukan suku asing pertama muncul. Ketika mereka menyerang tanah suci bulan kuno, mereka dikalahkan oleh praktisi kuat tanah suci bulan kuno. Menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, semua kekuatan kuat di tanah suci bulan kuno untuk sementara mengesampingkan dendam mereka dan membentuk aliansi. Perlombaan angin telah mengumpulkan semua kekuatan dan membangun markas besar. Semua kekuatan dan pakar telah berkumpul untuk melawan ras alien. Jumlah bentrokan antara tanah suci Guyue dan ras lainnya meningkat. Ini kekacauan. Lu Ming berdiri di puncak istana ramuan Dayan dan melihat ke kejauhan sambil bergumam. Pada saat itu, seberkas cahaya melintas di kejauhan. Kecepatannya sangat cepat sehingga Lu Ming baru saja bereaksi ketika cahaya muncul di depannya. Ini, ketika Lu Ming melihat penampakan sebenarnya dari sinar cahaya itu, dia terkejut. Manusia batu setinggi 1 meter dan pedang batu. Bukankah ini pedang Kaisar Langit? Juga, itu adalah tubuh jasmani Kaisar Langit. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil daripada saat pertama kali dia melihatnya, Lu Ming masih bisa mengenalinya secara sekilas. Itu adalah tubuh fisik Tirk Surgawi. Dalam pertempuran terakhir, tubuh jasmani Kaisar Surgawi memegang pedang batu dan membunuh 2 pembangkit tenaga listrik Kaisar besar berturut-turut dengan kekuatan surgawi yang tak tertandingi. Setelah itu, Lu Ming dan yang lainnya kembali ke Suaka bulan kuno. Tidak ada lagi jenazah Kaisar Langit atau berita tentang Kaisar Agung. Pada saat ini, tubuh fisik Tirk Surgawi dan pedang Tirk Surgawi telah tiba. Tampaknya, mereka datang untuk Lu Ming. Bas, bas. Tubuh fisik Tirk Surgawi dan pedang Tirk Surgawi bergerak dan terbang langsung ke Glabella Lu Ming, tergantung di lautan kesadarannya. Ini, Lu Ming agak tercengang. Pada saat itu, cahaya putih melintas di depan Lu Ming dan sesosok tubuh melayang keluar. Itu adalah Tirk Surgawi. Senior Celestial Tirk, saya Lu Ming dari generasi junior. Lu Ming terkejut dan segera membungkuk. Tidak perlu bersikap sopan, aku hanya sekedar tanda. Sosok Surgawi Tirk tersenyum. Kaisar Surgawi Senior, kenapa kamu ada di sini? Lu Ming menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Saat itu, bukankah tubuh jasmani Tirk Surgawi dikendalikan oleh Sungai Bintang? Mengapa benda itu terbang ke dalam kesadarannya dengan pedang Kaisar Langit? Heng Xinghe terlalu egois. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri dan bukan orang lain, jadi dia tidak punya hak untuk mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Langit. Sebaliknya, Anda memiliki karakter yang baik, tegas, dan sangat berbakat. Yang terpenting, Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda lindungi. Terlebih lagi, kamu mampu mengeluarkan pedang tempur yang kutinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Anda memenuhi syarat untuk mengontrol barang yang saya tinggalkan. Sosok Kaisar Surgawi mengangguk. Lu Ming mau tidak mau menyentuh hidungnya. Dia tidak sebaik apa yang dikatakan Tirk Surgawi. Dia tidak begitu egois. Kaisar Surgawi Senior, apakah keluarga Heng benar-benar keturunanmu? Lu Ming bertanya. The Celestial Tirk merenung sejenak, seolah mengenang masa lalu. Saya bukan manusia. Saya mencapai Dao sebagai golem batu. Ketika saya pertama kali mencapai Dao, saya melahirkan seorang keturunan manusia wanita. Keturunan itu adalah keluarga Heng. Ngomong-ngomong, keluarga Heng memang keturunanku. Namun, bertahun-tahun telah berlalu, dan para junior ini tampaknya menjadi semakin tidak berguna. Jika kamu mempunyai dendam terhadap keluarga Heng, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kaisar Surgawi Senior, sebenarnya itu adalah manusia rock yang mencapai Dao. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Tidak heran tubuh fisik Tirk Surgawi adalah golem batu, dan pedangnya juga terbuat dari batu. Senior, kamu memiliki kultivasi yang kuat, bagaimana kamu? Lu Ming sangat penasaran. Dia ingin tahu apa yang dialami Tirk Surgawi saat itu. Dengan basis budidaya Kaisar Surgawi alam semesta abadi, bagaimana dia bisa jatuh?
Kamu ingin bertanya padaku kenapa aku mati, kan? Omong-omong, aku tidak mati. Sosok surgawi Tirk tersenyum. Dia tidak mati. Lu Ming sangat gembira, tapi dia langsung diliputi keraguan. The Celestial Tirk belum jatuh. Bagaimana dia bisa meninggalkan tubuh fisik dan jejaknya? Saya harus mulai dari suku Dewa Jahat, kata sosok Kaisar Surgawi. Segera, sosok Kaisar Surgawi mulai memberitahu Lu Ming secara detail. Di zaman kuno, ras asing menyerbu alam surga dan bertarung dengan makhluk kuat di alam surga. Pada saat itu, langit dan bumi telah ditembus, terhubung ke alam primordial. Ada banyak reruntuhan alam surga yang jatuh ke alam primordial, dan beberapa praktisi kuat dari alam surga memasuki alam primordial. Tentu saja, ada juga beberapa praktisi kuat dari ras lain yang telah memasuki alam primordial. Namun, hanya sejumlah kecil kekuatan asing yang memasuki alam primordial. Belakangan, para ahli alien ini bersembunyi di alam primordial. Bahkan ada ras aneh dan menakutkan yang memiliki tubuh manusia dan membentuk kekuatan mereka sendiri. Kekuatan seperti agama roh iblis dan agama roh jahat menghususkan diri dalam memburu elit manusia dan kelompok besar. Lu Ming akhirnya mengetahui asal-muasal pemujaan roh jahat. Itu diciptakan oleh ras alien. Pantas saja banyak penanam roh jahat yang takut dengan prasasti penekan penjaranya, sama seperti dewa bermata tiga. Dahulu kala, ras alien menemukan titik lemah di luar angkasa dan ingin membuka jalan agar dewa jahat berlomba masuk. Namun, mereka ditemukan oleh Kaisar Langit Heng Yu. Untuk menghentikan ras alien ini, terjadi perang antara kedua belah pihak. Namun, ada seorang ahli menakutkan di antara ras asing yang pandai menyerang jiwa. Dia juga seorang kaisar surgawi, dan dia bahkan mencabik-cabik jiwa kaisar surgawi alam semesta abadi. Meskipun kaisar surgawi alam semesta abadi berhasil membunuh lawannya pada akhirnya, jiwanya berada di ambang kehancuran. Pada akhirnya, kaisar surgawi alam semesta abadi menggunakan sisa kekuatannya untuk menyegel 8 kaisar ke dalam dunia kecil. Dia menggunakan kekuatan dunia kecil dan kekuatan fisiknya sendiri untuk menekan bagian tersebut. Lu Ming akhirnya memahami asal mula dunia teratai. Namun, meskipun jiwaku tersebar saat itu dan hanya segumpal jiwaku yang tersisa, ketika aku hampir mati, aku mendapat pencerahan besar dan menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, saya membentuk tubuh fisik baru dan hidup kembali. Jadi, aku bisa dianggap sebagai seseorang yang telah mati satu kali. Akhirnya, sosok Kaisar Langit berkata, Bab 1987, Rahasia Alam Surga. Dia membentuk kembali tubuhnya dan dihidupkan kembali. Lu Ming sangat terkejut. Orang bisa membayangkan pesona Kaisar Surgawi Heng Yu yang tak tertandingi saat itu. Dia memblokir banyak tuan asing sendirian dan membunuh Kaisar Surgawi. Dia juga menggunakan kekuatan dunia kecilnya untuk menekan jalur luar angkasa dan menghentikan penjajah. Jiwa terakhir yang tersisa dibangkitkan dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika ini ditulis menjadi sebuah buku, itu akan menjadi legenda. Namun, Lu Ming ragu. Karena The Celestial Tirk belum mati, di manakah dia sekarang? Kenapa dia hanya meninggalkan jejaknya dan tidak muncul di pertarungan sebelumnya? Sosok Tirk surgawi sepertinya telah menyadari kebingungan Lu Ming dan menjelaskan, alam primordial belum mencapai waktu untuk perang yang sebenarnya. Perang di alam surga telah mencapai titik kritis. Ada 9 wilayah surga di alam surga, tetapi 8 wilayah surga lainnya tidak memiliki jalan masuk ke alam primordial. Hanya domain surga terakhir, domain surga Taiking, yang memiliki jalan menuju alam primordial. Sekarang, para penggarap kuat alam surga yang tersisa sedang menjaga wilayah surga Taiking. Suku Dewa Jahat selalu ingin menduduki wilayah surga Taiking dan kemudian menyerang alam primordial menggunakan lorong di sana. Saya sekarang bertarung di alam surga. Lu Ming agak tercengang. Dia telah mempelajari banyak rahasia hari ini. Tubuhku terbuat dari batu. Ini seperti boneka sekarang. Aku akan memberikannya padamu. Saya harap ini dapat membantu Anda. Sosok Kaisar Surgawi melanjutkan. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming sangat gembira. Tubuh jasmani Tirk Surgawi memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Dia pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan bisa membunuh penguasa besar. Jika dia bisa mengendalikannya, dia akan segera menjadi ahli yang tak tertandingi. Dia bisa menghancurkan ras Golden Crow dan keluarga Wan. Jangan terlalu bersemangat dulu. Jika Anda ingin mengendalikan tubuh batu ini,
Anda memerlukan energi. Saya telah menggunakan semua energi itu dalam pertempuran dengan pihak luar, dan sekarang, tandanya akan segera hilang. Oleh karena itu, untuk mengendalikan tubuh batu ini, saya harus membiarkan tubuh batu menyerap energi secara terus-menerus. Semakin banyak energi yang diserapnya, semakin kuat pula energinya. Tubuh batu ini seperti boneka. Tanpa sedikit pun energi, ia tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat mengerahkan banyak tenaga. Kata-kata The Celestial Tirk seperti seember air dingin yang dituangkan ke kepala Luming. Sepertinya dia tidak bahagia untuk apapun. Namun, Luming langsung bersemangat. Ini adalah tubuh Tirk surgawi. Jika ia menyerap energi yang cukup, ia akan mampu mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. 1. 11 sekarang mengajarimu cara mengendalikan tubuh batu ini dan cara menyerap energi. The Celestial Tirk berjalan melewatinya dan mengarahkan jarinya ke antara alis Luming. Beberapa informasi segera muncul di benak Luming. Baiklah, tandaku ini telah menyelesaikan misinya. Saatnya untuk menghilang. Anak kecil, aku menantikan hari di mana kamu tumbuh dewasa. Tubuh jasmani Kaisar Langit tersenyum. Senior. Luming merasa sedikit sedih. Haha, tidak perlu merasa sedih untukku. Aku tidak mati. Segala sesuatu yang terjadi di sini dapat dirasakan oleh tubuh utama saya di alam surga. Saya harap kita bisa bertemu di alam surga dan bertarung berdampingan. Tanda Kaisar Surgawi tersenyum dan kemudian menghilang seperti gumpalan asap hijau. Senior, aku yakin tidak akan lama lagi kita akan bertemu lagi. Ada ekspresi tekad di mata Luming. Dia kemudian duduk bersila dan dengan cermat mempelajari metode mengendalikan tubuh batu dan metode menyerap energi yang diajarkan oleh The Celestial Tirk kepadanya. 2 jam kemudian, Luming telah memahaminya sepenuhnya. Dia mengedarkan teknik kultivasinya dan merasakannya dengan cermat. Dia menemukan bahwa apakah itu tubuh jasmani Kaisar Langit atau pedang Kaisar Langit, keduanya bagaikan dasar danau yang kering. Tidak ada energi sama sekali dan dia tidak bisa mengendalikannya. Ayo kita coba menyerap batu kasarnya. Luming melambaikan tangannya dan mengeluarkan 100.000 batu mentah bermutu tinggi. Dia mengaktifkannya sesuai dengan metode yang diajarkan oleh The Celestial Tirk. Bas! Pedang Kaisar Langit terbang ke belakang tubuh jasmani Kaisar Langit dan keduanya menyatu seolah-olah mereka adalah satu. Bang! 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 100.000 batu permata mentah meledak seketika, berubah menjadi energi bergulir yang diserap oleh tubuh jasmani Kaisar Langit dan pedang Kaisar Langit. Sesaat kemudian, energi dari 100.000 batu permata mentah terserap seluruhnya. Luming dengan cepat merasakannya dan wajahnya langsung berubah pahit. Dia menyadari bahwa bahkan tidak 1% pun energi dalam 100.000 batu permata mentah telah terisi. Bahkan tidak 1/1000 energinya terisi penuh. Berapa banyak energi yang dia perlukan untuk mengisinya kembali? Luming terdiam. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan 1.000.000 batu permata mentah bermutu tinggi. Dia membiarkan langit, bumi, dan tubuh fisiknya menyerapnya. Yang membuat Luming menangis sedih adalah energi dari 1.000.000 batu permata mentah bermutu tinggi masih belum genap 1% dari energinya. Lebih baik aku menyerap energinya secara perlahan. Saya tidak bisa makan tahu pedas jika saya tidak sabar. Luming menghela nafas. Dia menyimpan tubuh Tirk surgawi ke dalam diagram gunung dan sungai, memungkinkannya menyerap energi antara langit dan bumi dengan sendirinya. Saat ini, Luming merasa dia sangat membutuhkan sumber daya. Qiu Yue perlu sering memurnikan ramuan Sein, sementara tubuh Kaisar Langit membutuhkan energi dalam jumlah besar. Untungnya, tubuh jasmani Tirk surgawi dapat menyerap segala jenis energi, tidak hanya dari batu permata mentah. Luming menutup matanya dan berkultivasi dengan tenang. Luming merasakan urgensi setelah mendengar kata-kata Tirk surgawi. Alam surga tampaknya benar-benar kalah dan hanya bisa mempertahankan wilayah surga terakhir, surga Taiking, untuk menghentikan ras alien. Jika ras alien masuk ke wilayah surgawi Taiking, mereka dapat menggunakan jalur kosong dan pasukan besar untuk bergegas ke alam primordial. Lorong di kota Kaisar Surgawi hanyalah sebuah jalan kecil. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Saat ini, semakin banyak ras alien datang menyerang tanah suci bulan kuno. Tekanan terhadap pasukan tanah suci Gu Yue semakin besar. Terakhir, untuk meningkatkan moral, banyak sekte bergabung, mengumpulkan sumber daya, dan menciptakan poin prestasi. Selama mereka membunuh ras alien,
mereka akan bisa mendapatkan poin prestasi. Membunuh alien kerajaan bela diri akan memberinya 1 poin prestasi, alien Saint terang tingkat rendah akan memberinya 5 poin prestasi, dan alien Saint terang tingkat tinggi akan memberinya 10 poin prestasi. Dan seterusnya, seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasi seseorang, poin prestasinya akan berlipat ganda. Poin prestasi ini dapat digunakan untuk menukarkan berbagai harta karun, seperti ramuan Saint, senjata raja, ori rock, dan sebagainya. Dengan cara ini, niat membunuh di tanah suci bulan kuno meningkat. Semua kekuatan yang kuat, serta kekuatan tingkat kaisar dari dunia luar, semuanya pergi untuk memburu ras alien. Lu Ming memutuskan untuk mengajak semua orang keluar untuk berburu ras alien. Pertama, mereka dapat melatih diri mereka sendiri dalam pertarungan hidup dan mati, potensi mereka, dan meningkatkan kultivasi mereka. Kedua, bisa ditukar dengan sumber daya, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tuan Istana, kalian boleh pergi. Ambil jimat giok ini. Jika kamu bertemu Kaisar Bela Diri, kamu dapat menghancurkannya dan jimat giok akan membawamu kembali ke Istana Ramuan Dayan. Paman Kong memberi Lu Ming jimat giok. Lu Ming menerimanya dengan senang hati. Dengan cara ini, kekhawatirannya akan berkurang. Jika dia bertemu dengan ahli tingkat kaisar dari pihak lain, dia bisa melarikan diri. Setelah itu, Lu Ming membawa serta Huang Li dan 9 elit ras terpencil lainnya, serta Luo Xiang dan Lu Xiang. Karena tingkat kultivasi Ouyang Moli masih rendah, dia tidak diundang. Mereka terbang menuju sebelah barat cagar alam bulan kuno dan bertemu dengan Feng Ling, Long Chen, Luo Tianyi, dan yang lainnya di kaki gunung. Lu Ming, ini adalah basis yang dibangun bersama oleh banyak kekuatan tanah suci bulan kuno. Huang Ling tersenyum dan memimpin Lu Ming dan yang lainnya menuju gunung. Bab 1988 Berburu Ras Asing. Gunung itu sangat luas, dan banyak istana megah dibangun di atasnya. Gunung ini belum pernah ada di sini sebelumnya. Itu telah ditarik secara paksa dari tanah oleh Yang Maha Kuasa dari berbagai kekuatan beberapa waktu lalu. Tingginya 100.000 kaki dan lebarnya 10.000 mil. Setiap kekuatan memiliki istana besar yang dibangun di atasnya, dan setiap kekuatan telah mengirimkan sejumlah besar ahli untuk tinggal di sana. Dengan cara ini, kekuatan dari berbagai kekuatan dapat dengan cepat berkumpul dan secara efektif menangani serangan suku-suku asing. Mereka juga bisa melakukan serangan balik secara efektif. Bagaimanapun juga, tanah suci bulan kuno sangat luas, dengan setidaknya 20 kekuatan kuat tersebar di semua tempat. Akan terlalu sulit untuk mengumpulkan kekuatan dari semua kekuatan besar di menit-menit terakhir. Ini akan memakan waktu. Kalau begitu, ras asing mungkin akan menerobos satu persatu. Dengan basis yang sama, banyak kekuatan dan ahli akan berkumpul, dan akan lebih efektif jika mengirimkan mereka. Huang Ling dan yang lainnya membawa Lu Ming dan yang lainnya berkeliling. Istana Phoenix, Sekte Gajah Dewa, dan lainnya semuanya dibudidayakan di istana besar di sini. Di puncak gunung, ada sebuah istana yang besar dan megah. Itu adalah tempat di mana poin prestasi ditukar dengan sumber daya. Itu dibangun oleh banyak kekuatan. Saat ini, kekuatan terkuat di tanah suci Gu Yue adalah klan angin dari keluarga Gu. Saat ini dipimpin oleh klan angin, dengan bantuan pasukan lain. Huang Ling menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Ayo pergi dan berburu ras alien. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Kemudian, semua orang terbang keluar dari tanah suci bulan kuno. Segera, mereka terbang keluar dari area terluar tanah suci bulan kuno dan menuju hutan belantara. Bas, bas, di langit di atas mereka, sesosok tubuh melintas dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu adalah ahli tingkat kaisar. Pakar tingkat kaisar dari ras lain secara alami akan ditangani oleh pakar tingkat kaisar tanah suci bulan kuno. Yang mereka buru adalah mereka yang berada di bawah level kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah terbang agak jauh, mereka mendengar ledakan dahsyat di depan. Membunuh, membunuh. Teriakan pertempuran yang intens terdengar seperti air pasang. Di depan mereka, sekelompok besar ras alien menunggangi makhluk asing dan menginjak kehampaan, bertarung dengan seniman bela diri manusia. Sungguh tragis sekali. Sekilas, orang bisa melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya. Di langit, cahaya mengerikan meledak, dan tekanan mengerikan menyebar seperti gunung. Jauh di atas langit adalah medan perang para kaisar agung. Ledakan,
Ledakan, ledakan. Begitu Lu Ming dan kelompoknya tiba, ras alien memperhatikan mereka. Alasan utamanya adalah Lu Ming dan kelompoknya terlalu muda dan mencolok. Pemimpin kavaleri adalah calon kaisar. Serahkan calon kaisar padaku. Kalian berhati-hatilah. Lu Ming menginstruksikan. Dia terbang ke depan dan tombak panjang muncul di tangannya. Tombak panjang ini didapat dari Luo Pokong. Itu adalah senjata raja. Suara mendesing. Tombak panjang itu menembus udara dan langsung melintasi kehampaan. Ia menerobos cahaya destruktif yang ditembakkan dari mata ketiga lawan dan menembus kepala lawan. Calon kaisar terbunuh dalam sekejap. Mengingat kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia bisa membunuh calon kaisar biasa dalam hitungan detik. Sementara itu, Huang Ling, Long Chen, dan Siang-Siang Bella juga bertarung dengan yang lainnya. Lu Ming melambaikan tangannya dan tombaknya bergetar. Mata ketiga terbang keluar dan disimpan di cincin penyimpanan Lu Ming. Mata ketiga ras alien adalah bahan yang bagus untuk pandai besi, dan bukti pertukaran poin prestasi adalah mata ketiga ras alien. Segera setelah calon kaisar yang memimpin mereka meninggal, kelompok ras alien ini bukanlah tandingan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka semua terbunuh dalam sekejap. Membunuh mereka. Di kejauhan, ada lebih banyak lagi ras alien yang menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Kuku besi mereka menghentak di udara dengan kekuatan yang mengejutkan. Setidaknya ada beberapa ratus ras alien dan 7 atau 8 di antaranya berada di wilayah calon kaisar. Begitu banyak ahli yang dituntut di Lu Ming dan yang lainnya. Sebelum mereka bisa mencapainya, pancaran cahaya destruktif sudah melesat ke arah mereka. Cahaya penghancur tidak hanya ditujukan pada Lu Ming, tetapi juga pada kekuatan terpencil, Siang-Siang Bella, dan yang lainnya. Penghalang spasial, kicauan-kicauan. Gelembung melangkah di udara dan menekannya dengan tangan mungilnya. Udara di sekitar mereka beriak seperti air, membentuk penghalang. Ketika cahaya destruktif menghantam penghalang spasial, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Membunuh. Lu Ming memimpin dan bergegas maju. Dia mengayunkan tombak panjang setingkat kaisar dan cahaya tombak menyelimuti 5 atau 6 calon penggarap kaisar. Senjata yang digunakan oleh ras dewa bermata tiga mirip dengan ras terpencil. Itu semua adalah senjata berat, baik kapak perang atau palu godam. Saat diayunkan, mereka menyerang Lu Ming, menghalangi pancaran tombak Lu Ming. Namun, saat berikutnya, gelembung transparan tiba-tiba muncul di tubuh mereka dan menyelimuti mereka. Kemudian, Lu Ming menusukkan tombak panjangnya dan membunuh calon kaisar satu persatu. Ketika Lu Ming dan Bubbles bergabung, calon kaisar biasa hanya akan mendekati kematian. Dalam sekejap mata, 4 calon kaisar telah dibunuh oleh 2 orang. Kamu sedang mencari kematian. Calon kaisar yang kekar terbebas dari gelembung itu. Seberkas cahaya keluar dari mata ketiganya dan bergegas menuju Lu Ming. Tombak Lu Ming bergetar dan menyapu ke arah berkas cahaya. Ledakan. Tombak panjang itu bergetar dan Lu Ming merasa lengannya mati rasa. Membunuh. Calon kaisar menyerang Lu Ming dengan kapak perang di tangannya. Kamu cukup kuat. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dewa bermata tiga ini jauh lebih kuat daripada calon kaisar lainnya dan setara dengan calon kaisar manusia yang memiliki tubuh spiritual surga tingkat tinggi. Serahkan calon kaisar kepadaku dan gelembung. Kalian berurusan dengan yang lain. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Lu Siang-Siang dan yang lainnya. Kemudian, dia menggunakan tombaknya dan bertarung dengan calon kaisar terkuat sementara gelembung menyerang calon kaisar lainnya. Lu Siang-Siang, Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya menyerang orang-orang di bawah calon kaisar. Banyak orang memperoleh sesuatu dari perjalanan mereka ke dunia teratai. Tingkat kultivasi Long Chen dan Huang Ling telah mencapai puncak alam suci absolut. Huang Li juga telah mencapai puncak alam Sein absolut. Luo Tianyi bahkan telah menembus alam suci mutlak yang sempurna. Budidaya Luo Xiang sama dengan budidaya Lu Ming. Mereka berada di puncak alam Sein absolut. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah menghadapi dewa bermata tiga yang bukan calon kaisar, dan banyak dari mereka langsung terbunuh. Lu Siang-Siang dikelilingi oleh kabut hijau, dan dengan teriakan, sebuah pohon kuno raksasa terbentuk. Itu seperti pohon kuno yang menopang langit dan menekan dewa suci bermata tiga tingkat rendah. Ledakan. Dewa bermata tiga dibunuh oleh pohon Greenwood kuno, bahkan tidak meninggalkan mayat. Tingkat kultivasi Siang-Siang Bella saat ini masih berada di puncak alam Supreme Sein,
namun ia sudah bisa membunuh seorang Saint Absolute. Kekuatan tempur Putra Langit memang mengejutkan. Pada saat ini, Lu Ming telah bertukar beberapa gerakan dengan calon kaisar. Saya tidak bisa mengeluarkan sebagian besar kekuatannya hanya dengan senjata raja. Aku akan menggunakan gulungan 10.000 prajurit untuk melelehkan senjata raja ke dalam meridianku. Lu Ming berubah pikiran. Dia menyingkirkan senjata kedaulatannya dan beralih ke bencana kekacauan. Suara mendesing. Dia mengarahkan jarinya ke kapak perang lawannya, menyebabkan tubuh lawannya bergetar hebat. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, dan kapak perang di tangannya terlempar. Setelah itu, Lu Ming menunjuk dengan jarinya. Kekuatan jari ini sangat kental, membentuk kekuatan jari kecil yang melesat ke arah pihak lain. Pihak lain sepertinya merasakan bahaya. Lapisan cahaya hitam menutupi tubuhnya dan dia melemparkan tinjunya ke arah Lu Ming. Namun, kekuatan jari itu menembus tinju dan menembus kepala pria itu. Bab 1989, Kesulitan Feng Wuchen. Setelah membunuh pihak lain, Lu Ming bergegas dan mengambil mata ketiga pihak lain. Dia kemudian membantu gelembung membunuh calon kaisar lainnya. Akibatnya, mereka yang berada di bawah calon kaisar bukanlah tandingan mereka dan terbunuh dalam jumlah besar. Dan EBSCP, tidak butuh waktu lama bagi ras dewa bermata tiga untuk sepenuhnya musnah. Setelah itu, mereka menyerang ke arah lain. Medan perang ini sangat luas, dan langit dipenuhi sosok kultivator dan dewa bermata tiga. Lu Ming dan yang lainnya berkumpul dan menyerbu ke medan perang seperti pisau tajam, memburu ras dewa bermata tiga. Dengan kekuatan tempur Lu Ming dan gelembung, mereka hampir tak terkalahkan melawan siapapun di bawah alam bela diri tertinggi ketika mereka bergabung. Mereka bertarung dan membunuh anggota ras dewa bermata tiga satu demi satu. Dan EBSCP, setelah bertarung selama beberapa jam, dentuman genderang perang terdengar dari kejauhan, dan ras dewa bermata tiga pun mundur. Adapun para ahli tanah suci Gu Yue, mereka juga mundur kembali ke kota. Lu Ming dan yang lainnya tidak segera pergi ke markas untuk menukar poin prestasi mereka. Mereka tidak memperoleh cukup keuntungan. Mereka ingin menunggu sampai terkumpul lebih banyak sebelum menukar semuanya. Dan EBSCP, seperti yang diharapkan, pada hari kedua, pasukan ras dewa bermata tiga menyerang lagi, dan para ahli dari tanah suci bulan kuno juga menyerang. Di gunung mengamuk yang luas dan kosong, pertempuran berlanjut. Ini adalah perang antara dua ras yang berbeda. Tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan. Di tanah, ada tumpukan mayat dan lautan darah. Ada manusia, monster, dan bahkan dewa bermata tiga. Setelah beberapa saat, ras dewa bermata tiga sepertinya merasa tidak bisa menang dan mundur. Namun, mereka akan datang lagi keesokan harinya. Setelah bertarung selama lebih dari 10 hari, Lu Ming dan yang lainnya memperoleh banyak keuntungan. Ketika dewa bermata tiga mundur lagi, Lu Ming dan yang lainnya kembali ke pangkalan dan pergi ke titik tertinggi untuk menukar beberapa harta. Lu Ming terutama ingin menukar obat suci dan batu permata mentah. Kalian semua, keluarkan mata ketiga dari ras dewa bermata tiga. Sekelompok lelaki tua berdiri di atas meja besar. Orang-orang ini adalah orang-orang kuat dari kekuatan-kekuatan besar. Sumber daya tersebut disediakan oleh kekuatan besar. Setiap kekuatan secara alami akan mengirimkan seorang ahli untuk mengawasi. Lu Ming dan yang lainnya mengeluarkan cincin penyimpanan mereka. Kemudian, tumpukan besar mata ketiga ras dewa bermata tiga muncul. Tumpukannya seperti gunung, seperti bukit kecil, yang membuat banyak orang terpana. Mata ketiga ras dewa bermata tiga bagaikan permata, berkilau dan mempesona. Itu sangat indah dan mengandung kekuatan misterius. Itu bisa digunakan untuk menempa senjata, dan itu adalah bahan yang cukup bagus. Jumlahnya sangat banyak. Banyak di antara mereka berada di alam Saint Absolute dan bahkan di alam calon kaisar. Menakutkan. Lu Ming, putra kekacauan. Kekuatan tempur orang-orang ini terlalu menakutkan. Memang, aku pernah melihat mereka berkelahi. Calon kaisar hampir terbunuh dalam hitungan detik. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali kaisar bela diri. Dan EBSCP, banyak orang di sekitar menoleh untuk melihat mata dewa bermata tiga dengan tatapan tajam. Salah satunya, seorang lelaki tua berambut putih, melakukan penghitungan cepat. Bola mata ras dewa bermata tiga ini bisa ditukar dengan total 1 juta poin prestasi. Betapa mengejutkannya hal ini. Harta apa yang ingin kamu tukarkan? Pria tua berambut putih itu bertanya.
Tunggu sebentar. Saat ini, suara dingin terdengar. Kemudian, beberapa sosok keluar dari aula. Yang memimpin adalah seorang pria muda dengan sikap anggun. Feng Wuchen. Mata Luming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Feng Wuchen melirik Luming dan yang lainnya dengan dingin. Matanya tertuju pada tumpukan bola mata dewa bermata tiga, dan sedikit keserakahan muncul di wajahnya. Kalian ingin menukar harta karun? Kata Feng Wuchen. Tidak buruk. Lu Ming menjawab. Saya khawatir itu tidak mungkin. Anda datang terlambat. Selama periode ini, sejumlah besar harta telah dipertukarkan, dan jumlah harta di Departemen Keuangan telah menurun tajam. Saya tidak bisa menukarkannya untuk Anda untuk saat ini. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Kamu tidak punya cukup harta. Mata Luming berbinar. Sungguh sebuah lelucon. Kami tidak memiliki cukup harta saat kami tiba. Bagaimana yang lain bisa merasa cukup? Petik 2. Huang Ling mencibir. Yang lain punya lebih sedikit, tapi Anda punya lebih banyak, jadi tentu saja itu tidak cukup. Jika Anda bersedia memberikan diskon juga tidak masalah. Feng Wuchen mencibir. Kalau dibilang tidak cukup, ya tidak cukup. Anda tidak bertanggung jawab atas tempat ini, dan senior lainnya tidak pernah mengatakan itu tidak cukup. Lu Xiangxiang berseru, memandang Feng Wuchen dengan tidak senang. Meskipun aku telah menukar banyak harta selama periode waktu ini, seharusnya aku masih mempunyai sisa yang cukup. Kata seorang ahli dari Istana Phoenix. Itu tidak benar. Jika sisa barang ditukar oleh mereka, akan mengecewakan dan menurunkan semangat jika yang lain tidak datang. Seorang tetua dari perlombaan angin berbicara. Wajah pria dari Istana Phoenix menjadi gelap, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Kali ini, Tanah Suci Guyue dipimpin oleh perlombaan angin, dan kekuatan perlombaan angin tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Selama ini, berbagai kekuatan akan terus menambah harta mereka. Anda dapat kembali lagi setelah selesai. Feng Wuchen tersenyum tipis. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisinya kembali? Huang Ling bertanya. Kurasa beberapa bulan, kata Feng Wuchen. Kalau begitu kita akan datang lain kali, kata Lu Ming. Dia tidak mau repot-repot membuang-buang napas pada pihak lain. Dengan lambaian tangannya, dia mempertahankan bola mata dewa bermata tiga itu. Bola mata ras dewa bermata tiga, kenapa kamu tidak meninggalkannya di sini dulu? Kami akan mencatatnya di akun kami, dan kami tidak akan memberi Anda kurang dari itu. Kata Feng Wuchen. Tidak perlu, aku tidak mempercayai orang tercela sepertimu. Setelah Lu Ming selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Yang lainnya mencibir dan berbalik untuk pergi. Menjijikkan. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap. Dia memutar matanya seolah sedang memikirkan sebuah skema. Menurutku, Feng sengaja mengincar kita dan tidak membiarkan kita menukarnya. Saya benar-benar ingin menghajarnya. Li Yang Sunyi berkata dengan tidak senang. Ada banyak kekuatan yang hadir. Mereka tidak dapat menyangkalnya. Paling-paling, kami akan menukarnya nanti. Kata Lu Ming. Sumber daya dan harta karun itu semuanya dikumpulkan oleh kekuatan besar. Mereka tidak hanya tergabung dalam perlombaan angin. Mereka tidak dapat menyangkalnya. Dia akan pergi ke sana setelah beberapa saat. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka terus berperang melawan ras dewa bermata tiga untuk melemahkan diri mereka sendiri. Sejak siang-siang Bella mulai berkultivasi, dia jarang bertarung dengan musuh. Ini adalah pelatihan yang sangat bagus untuknya. Selama periode waktu ini, pengalaman bertempur siang-siang Bella meningkat pesat. Bahkan kultivasinya menunjukkan tanda-tanda melemah dan mendekati kesempurnaan Santa Agung. Ini membuat orang lain menghela nafas. Kecepatan kultivasi anak surga sungguh mengejutkan. Pada hari ini, mereka berangkat lagi dan menginjakan kaki di medan perang. Lu Ming, aku ingin terpisah dari kalian semua dan berlatih sendiri. Dia berkata. Kata Huang Ling, saya memiliki niat yang sama. Long Chen juga berkata. Kemudian, Luo Tianyi dan kekuatan sunyi mengungkapkan niat yang sama. Meskipun lebih aman bagi semua orang untuk berkumpul, itu tidak terlalu efektif dalam pelatihan, dan tidak ada krisis hidup dan mati. Hanya dengan menghadapi krisis saja dia dapat potensinya dan mencapai level yang lebih tinggi. Jika ingin memupuk cahaya hukum, Anda harus mengendalikan diri di tengah hidup dan mati. Kalau tidak, akan sangat sulit mengolahnya. Kata Luo Tianyi. Mata orang lain juga menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Mereka semua adalah anak surga yang bangga.
Mereka semua punya ambisi dan ingin menjadi lebih kuat. Hanya dengan menumbuhkan cahaya hukum seseorang dapat menekan fisik raja lainnya. Mereka semua memiliki ambisi ini. Bab 1990 Pelatihan Individu. Baiklah, tapi sebaiknya jika ada dua atau lebih. Setidaknya mereka bisa saling menjaga. Kata Lu Ming. Semua orang menganggukkan kepala. Setelah itu, Luo Tianyi dan Huang Li memimpin para elit ras terpencil lainnya dan menyerbu ke kejauhan. Long Chen, Huang Ling, dan Luo Xiang membentuk kelompok dan berlari ke kejauhan. Bubble, Anda akan mendukung dari tengah. Jika ada pihak yang menghadapi bahaya yang tidak dapat mereka atasi, selamatkan mereka tepat waktu. Lu Ming berkata pada Pao Pao. Baiklah, saudara Lu Ming, kicauan-kicauan. Bubbles mengangguk, dan sosok mungilnya menghilang tanpa jejak. Lu Ming, sebaliknya, memimpin Lu Xiang ke suatu arah. Bang! Tidak lama kemudian, calon kaisar dewa bermata tiga dipukul sampai mati oleh Lu Ming. Dia menyimpan mata ketiga dewa dan gelang hitam. Gelang ini digunakan oleh ras dewa bermata tiga untuk menyimpan barang, dan fungsinya mirip dengan cincin penyimpanan. Siang-siang, aku serahkan keduanya padamu. Sosok Lu Ming bersinar dan dia menyerahkan dua orang suci absolut tingkat rendah kepada Siang Bela. Dia akan mengurus sisanya. Medan perang adalah tempat terbaik untuk menenangkan diri. Dia berpikir bahwa ketika budidaya Ouyang Mall lebih tinggi, dia juga akan membuatnya marah. Siang Bela melawan dua orang suci mutlak ras dewa bermata tiga di alam suci mutlak tingkat rendah sendirian, dan pertarungannya sangat sengit. Tak lama kemudian, Siang Bela berhasil membunuh dua anggota ras dewa bermata tiga tersebut. Lu Ming mengangguk puas. Kemudian, dia memberi Siang Bela dewa bermata tiga yang merupakan orang suci absolut tahap akhir. Dewa bermata tiga langsung memberi tekanan fatal pada Siang. Puff! Bahu Siang Bela terkena cahaya penghancur pihak lain, dan sebuah lubang muncul. Namun, Lu Ming tidak berniat membantu. Dia telah mengalami terlalu banyak pertarungan hidup dan mati dalam hidupnya. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak mengalami pertarungan hidup dan mati, dia hanya akan menjadi bunga di rumah kaca. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuat bakatnya. Menguasai. Siang Bela berseru dengan lembut, wajah kecilnya pucat. Selesaikan sendiri. Sebagai anak kehidupan, apakah kamu harus selalu bergantung pada orang lain? Lu Ming berkata dengan ekspresi dingin. Dia membunuh seorang suci mutlak di lingkaran besar dengan satu pukulan. Siang Bela mengertakkan gigi. Seluruh tubuhnya ditutupi lampu hijau saat dia mengedarkan hukum hidupnya. Luka-lukanya sebelumnya langsung sembuh. Tubuh kehidupan dan hukum kehidupan mengandung vitalitas yang tiada habisnya. Itu berkali-kali lebih kuat dari hukum api abadi Huang Ling dan memiliki vitalitas yang kuat. Pada saat yang sama, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti cambuk panjang, menyapu ke arah pihak lain. Namun tidak diragukan lagi, Siang Bela berada dalam posisi yang dirugikan. Dia berbakat, tapi dia tidak memiliki banyak pengalaman bertarung, jadi dia tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, selama pertempuran, Siang Bela sepertinya telah menemukan perasaan itu dan perlahan mampu melindungi dirinya sendiri. Lu Ming mengangguk. Dia kemudian berburu sendirian di daerah sekitarnya. Siang Bela telah bertarung dengan pihak lain selama beberapa ratus gerakan dan terluka berkali-kali. Berdasarkan hukum kehidupan, dia pulih dengan sangat cepat. Monster apa? Semakin banyak dewa bermata tiga bertarung, dia menjadi semakin ketakutan. Pihak lain benar-benar tidak bisa dibunuh, dan lukanya sendiri semakin parah. Setelah beberapa ratus gerakan, Siang Bela akhirnya membuat lawannya kelelahan hingga mati dan kemudian membunuhnya. Siang Bela juga terluka parah. Namun, berdasarkan hukum kehidupan, dia pulih dengan cepat. Tuan, saya berhasil. Siang Bela datang ke sisi Lu Ming. Matanya jauh lebih tegas dan tajam dari sebelumnya. Lumayan, lanjutkan. Ayo pergi, kata Lu Ming. Kemudian, dia memberi Siang Bela dewa bermata tiga lainnya yang merupakan orang suci absolut pada tahap akhir. Bakat Siang Bela memang tak tertandingi. Dalam pertarungan hidup dan mati, dia meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Tampilan kekuatan tempurnya, penggunaan hukum kekuatan, kesadaran bertarungnya, dan mentalitas bertarungnya semuanya telah mengalami perubahan besar. Kali ini, dalam 100 gerakan,
siang-siang Bella menghabisi lawannya. Meski ia juga terluka parah, dengan konstitusinya, ia tidak takut terluka. Lu Ming mengangguk dan membawa siang-siang Bella untuk terus berburu ras dewa bermata tiga. Adapun Huang Ling, Long Chen, dan Desolate Li, mereka semua melalui pertempuran yang sulit. Lawan mereka secara alami adalah calon kaisar. Huang Ling, Long Chen, dan Huang Li semuanya berada di puncak alam Sein absolut. Mereka mempunyai kekuatan untuk melawan calon kaisar, tapi itu akan sulit. Tingkat kultivasi Luo Tianyi lebih tinggi, jadi dia masih dalam posisi yang lebih baik, tetapi dia juga berada dalam pertempuran yang sulit. Setiap orang terlibat dalam pertarungan hidup atau mati untuk menembus batas kemampuan mereka dan mencapai lompatan besar. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya destruktif melesat ke arah Lu Ming. Cahaya destruktif menembus kehampaan tanpa suara, tapi rambut Lu Ming berdiri tegak saat dia merasakan ancaman yang fatal. Tanpa ragu, Lu Ming menunjuk ke arah itu. Kekuatan jari kesengsaraan yang kacau berkumpul di jarinya dan bertabrakan dengan cahaya destruktif. Ledakan. Lu Ming merasakan gelombang kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan jari-jarinya mati rasa. Kekuatan yang sangat kuat. Lu Ming menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Dan EBSCP, dewa bermata tiga setinggi 5 meter yang menunggangi binatang aneh mendekat, tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Dewa bermata tiga ini bukanlah seorang kaisar yang hebat, tapi dia jelas sangat kuat. Nak, aku sudah memperhatikanmu selama beberapa hari. Anda telah membunuh banyak orang kami. Hari ini adalah hari kematianmu. Membunuh. Dewa kekar bermata tiga itu meraung dan mengayunkan kapak perangnya. Binatang mutan itu meraung dan menyerang Lu Ming. Mengaum. Binatang aneh itu meraung dan mengeluarkan sinar hitam legam dari mulutnya. Itu dibebankan pada Lu Ming. Pada saat yang sama, kapak perang dewa bermata tiga merobek udara dan menebas Lu Ming. Kapak besar itu sepertinya mampu membelah langit, dan kekuatannya sangat menakutkan. Senjata suci melayang di sekitar Lu Ming. Hanya ada 37 orang. Kembali ke dunia bunga teratai, selama pertempuran dengan calon kaisar, sebagian besar senjata Sein yang dia segel di meridiannya telah dihancurkan. Hanya tersisa sekitar selusin senjata Sein absolut. Selama periode waktu ini, Lu Ming telah mengkultivasi kembali seni 10.000 tentara. Kali ini, dia tidak menyegel senjata Sein yang cemerlang atau senjata Sein yang hebat, namun semuanya menjadi senjata Sein. Totalnya ada 36 buah, dan yang terakhir adalah senjata raja. Itu adalah senjata raja yang dia dapatkan dari Luo Pokong. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit dari sebelumnya, kekuatan mereka jauh lebih kuat. Lu Ming memegang tombak panjang dan 36 senjata Sein absolut lainnya melayang di sekelilingnya. Ki senjata tempur terintegrasi dan memblokir serangan binatang itu. Pada saat yang sama, dia mengangkat tombaknya dan bentrok dengan kapak perang. Dentang. Dan EBSCP, gelombang kejut yang mengerikan meledak, dan pihak lain meraung saat dia dan bis yang dia tunggangi terpaksa mundur selusin langkah. Adapun Lu Ming, tubuhnya juga mundur. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Itu setara dengan tubuh raja dari calon kaisar. Lu Ming memiliki pemikiran di benaknya dan matanya bersinar dengan semangat juang yang kuat. Kekuatan tempurnya setara dengan tubuh calon kaisar. Ini adalah calon kaisar terkuat yang pernah ditemui Lu Ming. Sebelumnya, calon kaisar yang ditemuinya tidak bisa menekannya. Namun, yang satu ini berbeda. Ia memiliki kemampuan untuk mengancam nyawa Lu Ming. Ini juga merupakan pelatihan yang diinginkan Lu Ming. Jika tidak, Lu Ming tidak akan bisa berlatih dalam pertempuran besar. Bab 1991, Arah Baru. Membunuh. Membunuh. Lu Ming dan Dewa Bermata Tiga meraung saat mereka bertarung. Lu Ming menggunakan seni 10.000 prajurit untuk mengumpulkan ki senjata tempur di ujung tombak, membuat kekuatan tombak itu sangat mengejutkan. Dan EBSCP, cahaya tombak itu melolong di udara saat berbenturan dengan ras Dewa Bermata Tiga. Kapak perang di tangan Dewa Bermata Tiga itu runtuh seperti badai. Pada saat yang sama, mata ketiganya akan memancarkan cahaya destruktif dari waktu ke waktu. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Binatang aneh itu juga akan menyerang Lu Ming. Dan EBSCP, tombak itu bergetar, dan ratusan lampu tombak melesat ke arah Dewa Bermata Tiga. Pada saat yang sama, dia menunjukkan satu jari dengan tangan kirinya. Jari kesengsaraan primal chaos. Suara mendesing.
Kekuatan jari yang menakutkan terkondensasi menjadi seutas benang dan menembus. Jari ini tidak ditujukan pada dewa bermata tiga, tapi pada binatang di bawahnya. Puff! Kekuatan tempur binatang aneh itu setara dengan calon kaisar biasa, jadi ia tidak bisa menahannya sama sekali. Ia tertusuk di antara alisnya dan mati di tempat, mayatnya jatuh ke tanah. Brengsek! Dewa bermata tiga berteriak dengan marah, niat membunuhnya semakin dingin saat dia melancarkan badai serangan ke Lu Ming. Lu Ming memegang tombak di tangan kanannya. Tanda padat muncul di sana. Segera, simbol-simbol itu menutupi tombak panjang itu. Kemudian, tombak panjang itu ditusukkan, membentuk naga sejati yang bersiul. Lu Ming menggunakan tombak panjang untuk melemparkan gulungan roh ilusi dari 9 gulungan susunan Dao. Namun, naga asli dibubarkan oleh kapak pihak lain. Ini sesuai dengan harapan Lu Ming. Tombak panjang itu bergetar dan kekuatan penghancur meledak. Ini adalah panduan pemusnahan 9 gulungan arai Dao. Lu Ming menggunakan lawannya untuk melatih 9 gulungan susunan Dao, berusaha untuk menggabungkan gulungan tersegel, gulungan kehancuran, dan gulungan roh ilusi bersama-sama sesegera mungkin. Sejujurnya, fisik raja dari calon kaisar sangat kuat dan mengharuskan Lu Ming untuk berusaha sekuat tenaga. Lu Ming tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang dirugikan ketika dia menggunakan 9 volume arai Dao sendirian. Dia ditekan oleh lawannya. Namun, inilah yang dibutuhkan Lu Ming. Dalam menghadapi kesulitan, 9 gulungan susunan Dao miliknya telah berkembang dengan pesat. Dalam sekejap mata, ratusan gerakan telah dilakukan. Ya, inilah perasaannya. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar dan dia menusukkan tombaknya. Mengaum, seekor naga sejati terbang dan menerkam pihak lain. Langkah ini lagi, hancurkan. Dewa bermata tiga itu meraung ketika dia membelah naga yang sebenarnya menjadi dua. Namun, naga sejati segera meledak dan berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyelimuti kapak perang pihak lain dan menyebar di sepanjang kapak perang ke seluruh tubuh pihak lain, membentuk kekuatan penyegelan yang kuat. Itu benar, Lu Ming telah berhasil menggabungkan gulungan roh ilusi dan gulungan tersegel dengan gerakan itu. 2 dari 9 gulungan susunan Dao terkandung dalam satu gerakan. Brengsek, dewa bermata tiga itu meraung saat dia melepaskan kekuatan penuhnya. Cahaya hitam di sekujur tubuhnya semakin kuat, dan runenya meredup sebelum runtuh. Lagi, Lu Ming menusukkan tombaknya lagi. Naga sejati lainnya terbang keluar dan bertabrakan dengan kapak perang lawannya. Kali ini, terjadi ledakan yang mengejutkan dan kapak perang lawannya berdengung dan bergetar. Gerakan ini merupakan kombinasi dari gulungan roh ilusi dan gulungan pemusnahan. Kekuatannya meningkat pesat dan berhasil memblokir serangan lawan. Jika saya menggabungkan ketiga volume, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Lu Ming punya ide. Pada saat yang sama, dia terus menusuk dengan tombak panjangnya tetapi pada akhirnya dia gagal. Menggabungkan 3 volume jauh lebih sulit daripada menggabungkan 2 volume. Jika aku bisa menggabungkan manual pemusnahan dengan jari kesengsaraan Chaos yang utama, bukankah kekuatan jari kesengsaraan Chaos yang utama akan meningkat secara eksponensial? Lu Ming tiba-tiba mendapat ide dan matanya berbinar. Jari kesengsaraan Chaos sudah sangat kuat, namun dengan gulungan hukum Dao yang menghancurkan, kekuatannya pasti akan menjadi lebih kuat. Namun, hal ini melibatkan perpaduan dua jenis hukum nomologis, yang bahkan lebih mendalam. Lu Ming mencoba beberapa kali tetapi tidak berhasil. Namun, ini adalah sebuah arah. Selama Lu Ming terus berusaha, dia pada akhirnya akan berhasil. Sekarang, aku akan menghabisimu. Kilatan mematikan muncul di mata Lu Ming. Dia terus menusuk dengan tombak panjangnya, menggunakan gulungan roh ilusi dan teknik fusi gulungan tersegel, dan EBSP, pada saat yang sama, dia menggunakan jari kesengsaraan Chaos dengan tangan kirinya untuk menyerang dari kedua sisi. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertukar lusinan gerakan dan Lu Ming akhirnya menang. Tubuh lawannya terbungkus lapisan rune padat dan kekuatannya terpengaruh. Puff! Lu Ming mengarahkan jarinya dan jari kesengsaraan yang kacau menembus tubuh pihak lain. Separuh tubuhnya meledak. Pihak lain meraung, berbalik, dan lari. Lu Ming mengejar, tapi pihak lain memang sangat kuat dan bisa berdiri bahu-membahu dengan Lu Ming. Dia mempertaruhkan luka-lukanya dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi, melarikan diri jauh. Lu Ming hanya bisa menyerah dalam pengejarannya. Kekuatan tempur tubuh calon kaisar memang sangat kuat.
Lu Ming harus menggunakan kekuatan penuhnya dan kombinasi dua jenis hukum untuk mengalahkan pihak lain. Namun, dia tetap tidak bisa membunuhnya. Lu Ming berbalik dan membawa Siang-Siang Bela bersamanya untuk terus berburu Dewa Bermata Tiga. Di sisi lain, Huang Ling, Long Chen, dan Luo Xiang sedang bertarung hidup dan mati dengan dua calon kaisar. Sangat sulit bagi mereka bertiga untuk melawan dua calon kaisar. Itu adalah pertarungan hidup dan mati yang nyata di mana nyawa mereka dalam bahaya kapan saja. Huang Ling menggunakan hukum api abadi untuk membuang sangkar abadi. Saat dia menyerang, dia juga mendapatkan efek pertahanan. Adapun Long Chen, seluruh tubuhnya membengkak seperti raksasa. Setiap serangan yang dilakukannya diiringi dengan terompet gajah dan hentakan patung dewa saat ia menyerang lawannya. Adapun Luo Xiang, dia berkeliaran dengan pedang besi di tangannya, terlihat berkarat, tapi sangat tajam. Tubuhnya terkadang cepat dan terkadang lambat, dan kecepatan pedangnya juga terkadang cepat dan terkadang lambat, sehingga mustahil untuk dilawan. Meski begitu, di bawah serangan mengerikan dari calon kaisar pihak lain, mereka masih berada dalam situasi berbahaya dan menghadapi krisis yang fatal. Mati. Seorang calon kaisar tiba-tiba menerkam Luo Xiang dengan sekuat tenaga. Kekuatan mengerikan menutup ruang di sekitar Luo Xiang, membuatnya sulit untuk bergerak dengan kecepatan maksimum. Kemudian, serangan kekerasan dilancarkan di Luo Xiang. Di antara ketiganya, budidaya Luo Xiang adalah yang terendah. Mereka harus membunuhnya terlebih dahulu sebelum membunuh yang lain. Tidak baik. Ekspresi Huang Ling dan Long Chen berubah. Mereka ingin membantu tetapi dihalangi oleh calon kaisar lainnya. Mati. Mata calon kaisar dipenuhi dengan keganasan saat dia menyerang Luo Xiang. Dalam menghadapi krisis hidup dan mati, Luo Xiang sangat tenang. Dia menyipitkan matanya, yang bersinar dengan ketajaman yang menakutkan. Di lautan kesadarannya, jiwa pedang bergetar, dan pedang besi di tangannya berdengung. Saat ini, dia mengedarkan seluruh kekuatannya. Suara mendesing. Seberkas cahaya pedang meledak dan menerangi langit. Sungguh menakjubkan. Puff! Serangan Dewa Bermata Tiga berhasil ditembus. Anak-anak ini harus mati. Dewa Bermata Tiga meraung di dalam hatinya. Para pemuda ini terlalu kuat. Ketika mereka dewasa di masa depan, mereka pasti akan menjadi musuh terbesar ras mereka. Dia sekali lagi menyerang Luo Xiang. Bas! Pedang besi di tangan Luo Xiang bergetar dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, aura kuat keluar dari tubuhnya. Dia telah menerobos. Pada saat kritis, Luo Xiang berhasil menerobos. Tingkat pengolahannya sudah berada di batas alam biksu absolut tingkat atas. Kini, ketika menghadapi krisis hidup dan mati, ia menerobos dan memasuki puncak alam biksu absolut. Bab 1992 Membunuh Jalan Menuju Angin. Wilayah Klan. Penerjemah, 54. Kamu telah menerobos, bagus. Long Chen dan Feng Ling sangat gembira. Kekuatan pertempuran Luo Xiang telah meningkat pesat saat ia menerobos serangan lawan. Dia bekerja sama dengan Feng Ling dan Long Chen untuk melawan lawannya. Terobosan Luo Xiang telah meningkatkan kekuatan tempur mereka, dan mereka akhirnya mampu menghadapi musuh. Tidak ada yang memperhatikan bahwa di kejauhan, tatapan dingin akan menyapu Lu Ming dan yang lainnya dari waktu ke waktu. Pria ini adalah Feng Wuchen. Orang-orang ini telah berkumpul. Cepat atau lambat, mereka akan menjadi ancaman besar bagi klan angin kita. Kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Mata Feng Wuchen bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia mengirim pesan kepada bawahannya. Setelah itu, mereka menyerang beberapa dewa bermata tiga, dan setelah beberapa gerakan, mereka tiba-tiba mengubah arah dan menyerang Feng Ling, Long Chen, dan Luo Xiang. Dan EBSCP, anggota ras dewa bermata tiga mengejar mereka dengan marah. Segera, mereka mendekati medan perang Feng Ling, Long Chen, dan Luo Xiang. Tidak baik. Ekspresi Huang Ling dan dua lainnya berubah. Feng Wuchen mencoba menggunakan ras dewa bermata tiga untuk membunuh mereka. Kamu datang pada waktu yang tepat. Anak-anak ini adalah surga favorit umat manusia. Mereka akan menjadi ancaman besar di masa depan. Kita harus menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Salah satu anggota ras dewa bermata tiga yang bertarung melawan Feng Wuchen dan yang lainnya meraung dan memanggil anggota ras dewa bermata tiga yang mengejar Feng Wuchen untuk datang dan membunuh mereka. Baiklah, ayo bunuh orang-orang ini dulu. Ras dewa bermata tiga yang mengejar kelompok Feng Wuchen segera menyerah pada kelompok Feng Wuchen dan menyerang kelompok Huang Ling.
Di antara Feng Wuchen dan lainnya, hanya Feng Wuchen yang menjadi favorit surga terkemuka. Yang lainnya semuanya sudah tua dan potensinya terbatas. Dibandingkan membunuh Feng Wuchen dan yang lainnya, ras dewa bermata tiga secara alami akan lebih bersedia membunuh Huang Ling, Long Chen, dan Luo Xiang. Dalam sekejap, setidaknya 3 hingga 4 calon kaisar dan lebih dari 10 orang suci mutlak menyerang mereka. Mereka bertiga mengubah ekspresi mereka dan mundur dengan cepat, tetapi mereka terjerat oleh 2 calon kaisar. Hahaha, Feng Wuchen sangat gembira. Prosesnya berjalan lebih lancar dari yang dia duga. Dia membawa para ahli klan angin dan segera meninggalkan tempat ini. Di sisi lain, Lu Ming juga menemukan pemandangan ini. Tidak baik, ekspresi Lu Ming berubah jelek. Dengan lambaian tangannya, seberkas energi Sein menyapu siang-siang dan dengan cepat bergegas menuju Huang Ling dan yang lainnya. Namun, dia masih jauh dari Huang Ling dan yang lainnya. Vi perlu waktu untuk sampai ke sana. Menghadapi pengepungan begitu banyak calon kaisar, Huang Ling, Long Chen, dan Luo Xiang berada dalam krisis yang fatal. Puff! Tubuh Long Chen tertusuk oleh cahaya destruktif, dan dagingnya meledak. Adegan itu sangat menakutkan. Luo Xiang juga tidak menjalaninya dengan mudah. Salah satu lengannya telah dipotong. Meskipun Huang Ling memiliki hukum api yang tidak dapat binasa, dia telah memblokir lebih banyak serangan dan terluka parah. Ketiganya terluka parah dan dalam bahaya. Kalian, cepat mundur. Long Chen meraung dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Dia terus memukul dengan kedua tangannya. Sosok gajah dewa muncul satu demi satu dan bergegas menuju pihak lain, berbohong melawan beberapa calon kaisar sendirian untuk memanfaatkan kesempatan bagi Huang Ling dan Luo Xiang untuk melarikan diri. Namun, dia sendirian dan kekuatan tempurnya terbatas. Gajah dewa dihancurkan dan tubuhnya dipukul. Separuh tubuhnya langsung meledak dan dia hampir mati. Mati. Mata calon kaisar bermata tiga bersinar dengan keganasan saat dia mengayunkan kapaknya ke kepala Long Chen. Jika serangan ini mendarat, Long Chen pasti akan mati. Pada saat ini, tubuh Long Chen, Feng Ling, dan Luo Xiang berkedip-kedip seperti hantu. Detik berikutnya, mereka muncul kembali ribuan meter jauhnya, menyebabkan serangan ras dewa bermata tiga meleset. Sesosok mungil muncul di samping Feng Ling dan yang lainnya. Bantuan tepat waktulah yang menyelamatkan mereka. Membunuh. Anggota ras dewa bermata tiga menyerang Pao Pao. Kaulah yang akan mati, kicau-kicau. Gelembung ditekan dengan tangan kecilnya, dan udara beriak. Tubuh para orang suci absolut langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan spasial. Bahkan calon kaisar terpaksa mundur dan meludahi darah kami. Hukum ruang waktu, tidak, mundur. Ekspresi salah satu kaisar kuasi ras dewa bermata tiga berubah drastis saat dia mencoba mundur. Namun, beberapa gelembung transparan muncul dan menyelimutinya. Mati, suara dingin terdengar dari langit. Kemudian, cahaya tombak meledak dan menembus kepala mereka. Sebanyak 7 calon kaisar terbunuh dalam sekejap. Lu Ming turun dan melambaikan tangannya, mengumpulkan mayat dewa bermata tiga. Dia kemudian mengambil satu langkah ke depan dan muncul di samping Huang Ling dan yang lainnya. Kalian pulihkan dulu, kata Lu Ming. Long Chen, Luo Xiang, dan Feng Ling terluka parah, terutama Long Chen dan Luo Xiang. Tubuh mereka hampir hancur berkeping-keping, namun dengan kekuatan tubuh roh mereka, tidak sulit bagi mereka untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka. Mereka bertiga duduk bersila di udara dan mulai memulihkan diri. Lu Ming dan Gelembung berjaga di sekitarnya. Dewa bermata tiga manapun yang mencoba menyerang mereka dibunuh tanpa ampun oleh mereka. Tubuh Long Chen dan Luo Xiang mulai pulih dan pulih. Beberapa jam kemudian, mereka bertiga telah pulih sepenuhnya dari luka luarnya. Namun, perlu beberapa hari bagi mereka untuk kembali ke kondisi puncaknya. Buk buk buk. Pada saat ini, genderang perang mulai ditabuh, dan ras dewa bermata tiga mulai mundur. Feng Wuchen. Mata Lu Ming berkedip dengan niat membunuh yang dingin, lalu dia berjalan ke arah pangkalan. Luo Tianyi, Huang Ling, dan yang lainnya saling memandang dan mengikuti Lu Ming. Segera, mereka kembali ke markas. Lu Ming tidak berhenti, kebohongan terus naik dan akhirnya sampai di aula yang megah. Istananya adalah perkemahan perlombaan angin. Lu Ming berjalan menuju pintu masuk utama aula. Berhenti di sana. Ini adalah wilayah perlombaan angin. Selain anggota lomba angin, hanya mereka yang diundang yang bisa masuk.
Apakah kamu diundang? Di depan pintu, dua pria kuat menghalangi Lu Ming. Enyah! Lu Ming berteriak keras. Tubuh kedua pria kuat itu bergetar hebat dan mereka terlempar, muntah darah. Kamu, beraninya kamu. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Lu Ming dan berteriak. Bang! Lu Ming tiba-tiba maju selangkah. Kekuatan mengerikan melonjak dan membombardir pintu istana klan angin. Ledakan. Pintunya meledak berkeping-keping. Dua pria bertubuh besar yang menjaga pintu tercengang. Sebenarnya ada seseorang yang berani mendobrak pintu istana klan angin. Ini hanyalah sebuah tamparan di wajah klan angin. Sungguh berani. Keributan di sini juga membuat pasukan lain waspada. Sosok-sosok terbang keluar dari istana dan menoleh. Itu Lu Ming, kebohongannya sangat berani. Dia benar-benar menghancurkan gerbang klan angin. Apa yang terjadi? Mengapa Lu Ming melakukan itu? Petik 2. Saya mendengar bahwa Lu Ming dan Feng Wuchen mempunyai dendam. Lingkungan sekitar penuh dengan diskusi. Siapa kamu? Kamu sedang mencari kematian. Raungan marah terdengar dari istana klan angin. Sosok-sosok bergegas keluar satu demi satu, menatap Lu Ming dan yang lainnya dengan mata dingin seperti pisau. Di mana Feng Wuchen? Suruh dia keluar dan menghadapi kematiannya. Lu Ming berteriak, mengabaikan ahli suku angin. Kamu adalah Lu Ming. Salah satu ahli klan angin mengenali Lu Ming dan matanya sedikit menyipit. Saat itu, klan angin secara alami mengetahui tentang keributan yang disebabkan Lu Ming di Tanah Suci Bulan Kuno.